Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersama Allah kita bisa berjumpa lagi di channel yang luar biasa ini, Palembang Bersyariah. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dan juga silahkan diundang teman-teman yang lainnya agar mengikuti channel ini. Dan karena apa? Karena insya Allah channel ini akan kita isi dengan kajian-kajian yang bermanfaat. Nah, terkhusus hari ini kita akan membahas sesuatu yang lagi viral ya, mengguncang Indonesia, yakni tentang judi online. Judi online ini ternyata di Indonesia bukan main-main lagi, sudah serius, serius banget gitu ya, karena banyak orang yang melakukannya. Bahkan yang terbaru ada data dari Drone Emprit bahwa Indonesia itu yang miris gitu kan sebagai negara muslim, negeri muslim terbesar di dunia. Nah, Indonesia itu peringkat satu pemain judi slot. Nah, ini sangat miris sekali. Maka kita hari ini akan membahas kenapa ini bisa terjadi. Kok banyak sekali yang main judi online gitu kan, padahal mereka agamanya Islam. Lalu di mana peran negara? Nah, alhamdulillah bersama saya sudah ada Ustadz Luki yang akan menemani kita untuk membahas ini. Kita akan mencari solusinya. Saya sapa dulu Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz Luki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah cuaca masuk di penghujung kemarau. Mudah-mudahan secepatnya hujan karena Palembang sudah mulai berasap berkabut. Iya, bangun pagi-pagi seharusnya udara segar, tapi yang kita dapati asap ya. Ini Iya. bahaya juga. Ya baik Ustaz, kita langsung saja ke tema ya Ustaz. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Indonesia darurat darurat juga ini bisa katakan darurat judi gitu ya, terutama judi online ini. Bagaimana anak-anak muda itu kan, bahkan ada berita saya baca itu ibu-ibu yang kehilangan anaknya karena anaknya bunuh diri gitu ya, karena kalah main judi dan seterusnya. Ini terjadi, terjadi ini fakta yang sangat mengherankan gitu kan, karena di negeri muslim terbesar tapi judi online itu merajalela. Nah, saya ingin langsung tahu bagaimana pendapat Ustadz tentang hal ini. Silakan Ustadz. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah. Bahwasanya permasalahan judi ini sudah menjadi suatu penyakit mental yang mempengaruhi keimanan seseorang, yang telah merusak tatanan bermasyarakat. Bagaimana tidak, jikalau seorang muslim kalau dia suka berjudi, maka diragukan keimanan tentang Allah yang maha memberi rezeki, tentang kewajiban bagi seorang laki-laki untuk mencari nafkah, tentunya dengan cara yang halal gitu ya, bukan dengan cara yang haram, bukan dengan jalan berjudi atau mengambil hak orang lain. Nah, di dalam Islam sendiri perjudian ini adalah mutlak hukumnya haram. Jadi tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama, di kalangan imam-imam mazhab, semuanya adalah haram. Jadi kalau seseorang ini melakukan suatu keharaman, maka buntutnya dia akan membuka pintu-pintu keharaman yang lain, membuka kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Sehingga pastilah aktivitas judi ini pasti membawa mudarat di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau kita perhatikan sendiri di Indonesia, bahwasanya judi ini pernah dilegalkan. Pernah oleh Gubernur Ali Sadikin. Judi ini dijadikan sumber dana
sumber dana dalam membangun kota Jakarta. Jadi kalau dulu kita masih kecil ada istilah lotre, ada istilah forecast, ada istilah SDSB, itu adalah istilah-istilah judi yang dilegalisasi oleh pemerintah. Namun belakangan perjudian ini karena banyak desakan sehingga dikeluarkan regulasi uh, tentang larangan perjudian. Tapi karena melihat uh, motif keuntungan yang luar biasa besar, maka dengan cara apapun perjudian ini tetap dilakukan oleh orang-orang yang bermental suka judi, gitu kan, suka judi. Karena uang yang berputar di perjudian itu luar biasa besar, luar biasa besar. Dan kalau kita lihat fakta yang ada di-share oleh drone Emprit oleh pemiliknya Fahmi Ismail Fahmi, itu Indonesia menempati ranking pertama di Asia, luar biasa menempati negeri judi sendiri di Makau gitu kan, atau di negeri-negeri Cina gitu kan. Ini patut kita perhatikan, menjadi perhatian bagi para penguasa bahwasanya ini adalah penyakit dan ini menyentuh seluruh lapisan elemen masyarakat, mulai dari anak-anak itu dikenalkan dengan judi lotre kecil, lotre berhadiah, mesin capit gitu kan. Kemudian remaja, orang tua gitu kan. Di segmen status sosial juga yang beragam, sampai pernah kedapatan itu seorang anggota dewan yang di screenshot sedang bermain judi slot online gitu kan. Jadi ini mau orang status sosial biasa atau luar biasa, ternyata juga penggemar judi online. Jadi, dan ini akan berimplikasi bahwasanya ini akan merusak rumah tangga, menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya, itu kebencian, dendam, kriminalitas, karena ini layaknya seperti apa? Kecanduan. Bahkan orang-orang yang kalah judi itu bisa berujung pada bunuh diri, depresi, frustasi, penyakit mental lainnya. Baik seperti itu, Kak Oksa. Ya, jadi ternyata judi ini semua kalangan ya Ustaz, dari anak kecil sampai orang orang dewasa. Nah, selain karena keimanannya yang kurang, kira-kira apa penyebabnya Ustaz? Apakah juga berhubungan dengan kurangnya lapangan kerja, atau orang kepengen cepat kaya, atau kenapa kira-kira kebanyakan akhirnya orang-orang itu terlibat ya, bahkan ketagihan atau kecanduan main judi? Ya, jadi ini ada korelasinya dengan angka pengangguran pada dasar. Angka pengangguran kita yang pada saat ini menduduki angka 8,4 juta orang menganggur. Otomatis cara instan bisikan setan dalam mendapatkan uang itu adalah dengan jalan berjudi. Nah, layanan-layanan judi ini luar biasa sekarang, mulai dari hal yang receh, mulai dari hal-hal yang 1000-an, 2000-an gitu kan, ditawarkan dengan keuntungan yang berlipat-lipat gitu ya, membuat orang menjadi tergiur. Apalagi fakta judi online ini tidak membutuhkan apa, kalau dulu itu ada judi tradisional apa,
sabung ayam gitu kan, judi dadu, judi kartu. Itu kan kalau orang main itu kan terlalu nampak bahwasanya dia pelaku pelaku maksiat gitu kan. Iya, Pelaku maksiat, orang menjadi apa? Malu mungkin ya. Tapi kalau dengan judi online ini orang sendirian di dalam kamar, di dalam rumah, pegang HP gitu kan, ada saldo 1.000 2.000, eh, iseng-iseng gitu kan, awalnya iseng-iseng, besoknya dapet gitu kan. Ketagihan lagi, ketagihan lagi, ah, terus pasang lagi, ah, tarik ulur tali ulur, apa, eh, ya itulah perjudian gitu kan. Di level apa dunia nyata, judi bandar judi itu selalu menang, tidak pernah kalah. Dia punya trik bagaimana menarik uang, apa pemainnya itu ditarik ulur, ditarik ulur gitu. Pun sama juga dengan judi online ini, algoritmanya di setting bahwasanya untuk orang itu tertarik, iya, iya, tertarik, iya. dapat satu keluar 5 gitu, besok dapat 5 keluar 17 gitu, seolah-olah dia ini ada harapan menang, ada harapan menang, padahal kata Bang Roma tidak akan pernah menang, itu adalah bohong gitu kan, selalu disetting untuk uh, pemain itu kalah gitu kan, pemain itu kalah. Jadi ini korelasinya adalah angka pengangguran gitu kan, kemudian tidak adanya regulasi yang jelas bahwasanya judi ini sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang haramkah di negeri kita ini. Ketika ini benar-benar sesuatu yang dilarang atau diharamkan, tentunya harus ada tindakan yang jelas. Segala Iya, iya. bentuk judi, baik judi yang offline maupun yang online, itu harus ditindak tegas bagi pelakunya. Baik. Nah, sebagaimana tema kita kan, judi online merajalela di mana peran negara. Apakah menurut Ustadz Luki kurang peran negara hari ini dalam memberantas judi online ini? Jadi, apakah tidak ada tindakan atau seperti apa sehingga dari hari ke hari semakin banyak rakyat Indonesia ini yang terlibat judi online? Itu Ustadz. Jadi faktanya sekarang ya itulah apa Indonesia pemuncak uh, pengguna aplikasi judi online. Artinya apa? Kalau benar pemerintah itu peduli, tentunya hal-hal yang berbau perjudian itu diblok situsnya itu. Perjudian, situs porno gitu kan, penipuan-penipuan online lainnya itu harus ditindak tegas. Tapi mereka menganggap ini mungkin adalah sesuatu yang tidak berbahaya atau malah uh, ini adalah suatu hiburan gitu kan, suatu hiburan, uh, kemudian bisa mendatangkan uang gitu kan. Ya, ya. Nah, jadi kalau lihat faktanya, ya bisa kita katakan kurang peran negara ya. Tidak Apalagi ada, hampir tidak ada peran negara. hampir tidak Kenapa? ada. Karena negara kita negara yang sekuler. uh, kalau Islam kan tegas, judi itu adalah aktivitas keharaman. Uh, Sehingga uh, hukumnya juga tegas gitu kan. Kalau haram ya harus ditinggalkan, harus uh, dihilangkan gitu kan, karena ini merusak keimanan, merusak keimanan. Ya, baik. Ya, jadi kata Ustaz Luki tadi negeri kita ini kan masih sekuler ya. Artinya tidak menerapkan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menerapkan Al-Qur'an, Sunnah dan yang lainnya. Nah, ketika nanti misalnya ya di Indonesia diterapkan Islam, diterapkan hukum-hukum Islam. Bagaimana solusi tuntas Islam itu nanti memberantas perjudian ini, Ustaz? Ya pertama, penguasa menanamkan
keimanan kepada warga negaranya, dididik dengan akidah yang Islam, kemudian diberikan pemahaman-pemahaman tentang aktivitas-aktivitas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pun sebaliknya juga aktivitas-aktivitas yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan. Uh, karena bisa jadi seseorang itu tidak memahami hakikat judi. Iya, iya. Hakikat judi itu apa gitu kan. Kalau kita perhatikan seperti permainan di gamenya anak-anak itu kan, kalau kita ke mall itu kan, ya itu judi. Ada taruhan gitu kan, ada hadiah. Nah, itulah judi. Artinya yang dikatakan judi itu adanya taruhan, adanya unsur untung rugi. Maka itu sudah masuk perkara judi. Di beberapa daerah di sekitar kita itu, bahkan di warung-warung kecil itu ada penitipan mesin capit gitu kan. Kalau dulu kita seperti dingdong gitu kan. Mesin capit yang kalau kita masukkan uang 1.000 2.000 mendapatkan kesempatan untuk mengambil boneka gitu kan. Kalau dapat ya Kalau itu beruntung dapat. kemenangan kalau beruntung. Kalau tidak beruntung ya duitnya hilang gitu. Hilang ya. Artinya Iya, bukan aktivitas jual beli, tapi ini adalah judi gitu, judi. gitu ya. Nah, perlu penguasa menanamkan pemahaman tentang hal-hal yang dilarang oleh Allah seperti perjudian. Kemudian judi ini kan dilakukan karena harapan akan mendapatkan uang. Oleh karena itu pemerintah ya harus membuka lapangan pekerjaan gitu kan, harus membuka lapangan pekerjaan, kemudian memberikan bantuan baik dari segi skill maupun kalau di petani itu, petani butuh sarana pertanian, butuh pupuk, butuh pestisida gitu kan. Kemudian yang paling terpenting tidak membanjiri pasar ekonomi dengan impor gitu kan, impor Ya, barang-barang ya. dari luar. Di kebijakannya harus pro kepada masyarakat, bukan kebijakan yang pro kepada oligarki yang mengambil keuntungan instan dengan cara membuka keran impor. Jadi penguasa memberikan pendidikan akidah yang Islam, kemudian membuka lapangan pekerjaan selebar-lebarnya, dan memberikan memfasilitasi dalam hal melakukan usaha gitu, membuka usaha bagi warga negara. Dan yang Ya, terpenting baik. adalah kalau Ya, itu sudah dilakukan masih saja melakukan aktivitas keharaman, tentunya harus ditindak ada sanksi ya. sesuai hukum syariat gitu. Diserahkan kepada kehakiman. Nah, ini adalah aktivitas keharaman, sesudah divonis maka akan dihukum gitu kan. Ya, baik Ustadz. Jazakallah khair. Ya, jadi bisa kita simpulkan tadi bahwa insya Allah ya, kalau negeri ini diterapkan Islam, maka akan diberantas sampai ke akar-akar. Yang pertama akan ditanamkan keimanan terhadap rakyatnya, ditanamkan tentang sakofah Islam bahwa judi itu haram dan sebaliknya apa saja itu yang termasuk judi ternyata termasuk mesin capit itu juga judi ya. Nah itu artinya perlu pemahaman Islam yang benar, perlu ngaji. Yang kedua tadi ya, berhubungan dengan ekonomi. Jadi bagaimana ekonomi masyarakat itu ada gitu kan, ada pekerjaan, ada keahlian menghasilkan uang tanpa mereka harus main judi gitu kan. Dan yang ketiga, kalau masih juga ada yang nekat main judi, tentu negara akan memberikan sanksi yang setegas-tegasnya. Baik, demikian untuk kajian kita atau diskusi kita pada hari ini. Insya Allah ke depan kita akan lebih banyak lagi kita akan bikin
diskusi-diskusi atau kajian-kajian bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi kami sampaikan, silakan komen, like, subscribe channel ini sebanyak-banyaknya, sebarkan sebanyak-banyaknya, dapatkan amal soleh cukup dengan jempol kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kepada Ustadz Luki juga kami ucapkan terima kasih banyak. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.